Bang, buat perbandingan antara Poco F7 versus Poco X8 Pro, Bang. Saya masih bingung mau beli antara kedua HP itu karena kebutuhan saya untuk gaming, recording konten gaming, plus editing di CapCut. Oke, langsung saja. Lo lagi bingung milih antara Poco F7 sama X8 Pro? Tenang, bukan cuma lo. Ini emang bikin bingung. Soalnya ini bukan sekedar bandingin dua HP, tapi soal generasi yang harusnya ada, tapi malah diganti. F-series biasanya Snapdragon, X-series biasanya MediaTek. Harusnya tahun ini ada F8, tapi malah nggak ada. Dan banyak yang bilang X8 Pro ini sebenarnya pengganti F8. Masalahnya, banyak orang bandingin ini kayak setara, padahal enggak. Karena secara DNA, dua HP ini beda jalur. Karena dua seri ini memang punya positioning yang berbeda dari awal. Poco F7 itu bagian dari F-series yang identik pakai Snapdragon, sedangkan X8 Pro bagian dari X-series yang pakai MediaTek. Biasanya dua seri ini jalan masing-masing, tapi di tahun ini, F8 yang harusnya muncul malah nggak ada. Jadi perbandingan ini bukan sekedar lama versus baru, tapi lebih ke dua pendekatan yang berbeda di kelas yang mirip. Dan ini yang langsung kerasa di tangan. Satu gede, satu lebih kompak. F7 itu 6,83 inci dengan berat 215 gram. Sedangkan X8 Pro 6,59 inci dengan berat 201 gram. Kalau lo suka HP kompak dan nyaman digenggam, X8 Pro lebih enak. Kalau lo lebih suka layar besar buat nonton atau gaming, F7 lebih puas. Gue pribadi lebih prefer X8 Pro karena lebih nyaman dipakai harian. Selain ukuran, layar juga beda, tipis tapi kerasa. F7 punya peak brightness 3200 nits dengan sekitar 447 ppi. Sedangkan X8 Pro 3500 nits dengan sekitar 460 ppi. Artinya X8 Pro sedikit lebih terang dan lebih tajam, terutama kalau dipakai di luar ruangan. Tapi F7 tetap unggul di ukuran layar yang lebih besar dan lebih imersif. Sekarang masuk ke yang paling krusial, performa. F7 pakai Snapdragon 8S Gen 4, sedangkan X8 Pro pakai Dimensity 8500 Ultra. Kalau lihat angka, F7 di Antutu sekitar 2,02 juta dengan 3D Mark 4476. Sementara X8 Pro di Antutu sekitar 1,66 juta dengan 3D Mark 4103. Dari sini kelihatan F7 lebih unggul, terutama di GPU dan stabilitas. Tapi untuk penggunaan harian dan multitasking, dua-duanya sebenarnya sudah lebih dari cukup. Kalau buat konten, ini juga sering jadi pertimbangan. Dua-duanya sama-sama pakai kamera 50 megapiksel dan bisa rekam 4K. Perbedaannya lebih ke processing, tapi secara overall hasilnya masih cukup imbang untuk penggunaan normal. Sekarang yang kepake tiap hari, baterai. Dua-duanya sama-sama 6500 mAh, tapi hasilnya beda. F7 punya active use sekitar 14 jam 45 menit dengan endurance 64 jam. Sedangkan X8 Pro 16 jam 52 menit dengan endurance 66 jam. Charging juga beda tipis, F7 di 90 watt dan X8 Pro di 100 watt. Jadi secara keseluruhan, X8 Pro sedikit lebih unggul di daya tahan dan kecepatan charging. Ini yang sering dilupain tapi penting, software. F7 masih di Android 15 dengan HyperOS 2, sementara X8 Pro sudah Android 16 dengan HyperOS 3. Artinya X8 Pro lebih baru dan kemungkinan lebih panjang untuk update ke depan. Sekarang fitur yang jarang dibahas tapi ngaruh, konektivitas. F7 sudah pakai Wi-Fi 7, sedangkan X8 Pro masih Wi-Fi 6. Untuk sekarang mungkin belum terasa, tapi ke depan F7 lebih siap untuk jaringan yang lebih baru. Kalau soal ketahanan, ini mulai beda. F7 punya IP68, sedangkan X8 Pro sudah IP68 ditambah IP69K, yang artinya lebih tahan terhadap air bertekanan tinggi. Jadi secara durability, X8 Pro lebih unggul. Hal kecil tapi kerasa, audio. F7 ada di minus 26,2 LU fs, sementara X8 Pro di minus 24,8 LU fs dengan Dolby Atmos. Artinya X8 Pro sedikit lebih kencang dan lebih imersif kalau dipakai tanpa headset. Sekarang bagian paling krusial, harga.
F7 bisa turun sampai 4,9 jutaan di momen tertentu, sementara X8 Pro ada di kisaran 5-7 jutaan. Jadi jelas ada gap yang cukup jauh di sini. Jadi pilih mana? F7 unggul di performa dan harga, sementara X8 Pro unggul di fitur, desain yang lebih compact, dan generasi yang lebih baru. Kalau gue pribadi, gue pilih X8 Pro, tapi dengan catatan harganya harus masuk akal. Kalau selisihnya terlalu jauh, jujur F7 masih jadi pilihan paling rasional. Kalau lo punya pendapat beda, santai aja. Tulis di kolom komentar versi lo. Gue bakal baca dan usahain balas satu-satu. Terima kasih sudah singgah, semoga konten ini jadi berkah.